Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lirabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi bi 'abdihi mukhtari man da'ana bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi galjari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama takarrub indallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbuatan, tidak ada aktivitas yang melebihi daripada keunggulan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan barang siapa mendekatkan diriku dengan diriku satu hasta, aku akan mendekatkan dirinya dengan satu langkah. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu langkah, maka aku akan mendekati dirinya dengan berjalan. Barang siapa dengan berjalan, maka aku dengan berlari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut yang memang ingin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya nanti Nabi Muhammad SAW, beliau ketika turun nubuwah, hari terakhir beliau untuk menjadi nabi, maknanya waktu dekat daripada hari kematian beliau, wafatnya beliau, di situ disodori daripada satu nama-nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama mereka yang mengaku agama Islam dan memang Islam mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk nama-nama yang terdaftar manusia yang termasuk menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang satunya, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ada nama-nama yang disetorkan kepada Nabi Muhammad. Mereka secara zahir adalah Islam, mereka juga melaksanakan sholat, tapi mereka berada di dalam daftarnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'iyadu billah min dzalik. Mereka juga sholat, mereka juga mengeluarkan zakat, mereka juga melakukan aktivitas perintah Allah, tetapi Allah tidak menghendaki dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW, dan beliau meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertimbangkan, tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yazid wa la tanqus. Ini ketetapanku yang tidak bisa dirubah dengan amalku, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ahli surga memang dia akan di surga, dan ahli neraka dia memang akan di neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga anak cucu kita dan orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluarga besar kita dan anak cucu dan orang tua kita termasuk orang-orang yang terdaftar di dewan daripada daftar orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu az-zakah. Kita masuk di dalam bab masalah zakat. Wa amma zakah wahia rabi'u arkanil Islam. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Fayajibu ala kulli muslim ma'rifatu anwa'il amwal wajibatu fiha, wahia an-na'amu wa nagdan wa tijarah wa rikas wa ma'dan wal mu'assarat fil juhubi wa thamar wala zakah fi masiwa na'am sya'imah wa yastaratul hauluhu laha. Disebutkan bahwasanya zakat ini adalah wajib ala kulli muslim, diwajibkan setiap orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatu anwa'il amwal, orang-orang yang mengetahui daripada kekayaan dia, orang-orang yang sudah mengerti kalau nisab atau batas mengeluarkan zakat wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka di fenomena zaman yang seperti ini, kenapa kemelaratan merajalela? Kenapa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Dunia termonopoli. Apa sebab? Karena umat Islam sudah tidak sesuai ketika mengeluarkan zakat. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan arti daripada zakat ini adalah an-na'ma wa tathhir. Arti daripada zakat ini adalah suci dan menyucikan. Jadi seseorang ini diberikan fitnah di dalam tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu yang dia memiliki iman, dia diberikan fitnah, dia diberikan cobaan, dia diberikan penyakit, dia diberikan kotoran hati, dia diberikan kotoran harta, dan dia diberikan musibah-musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau mengeluarkan zakat, maka musibah, penyakit, dan kotoran yang ada di dalam tubuhmu dan keluargamu maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat ini diibaratkan adalah satu ventilasi ketika di dalam rumah. Kalau ada rumah tidak ada ventilasi, apa jadinya? Panas rumah tersebut. Jika anak kita tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan menjadi panas anak tersebut. Jika kita memiliki rumah tidak dikeluarkan zakat, memiliki harta yang tidak dikeluarkan zakat, justru harta tersebut yang akan memusnahkan daripada harta itu sendiri. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, sesungguhnya zakat ini seperti rayap yang memakan daripada kayu. Jadi jika rayap tersebut tidak kita usir, tidak kita semprot dengan hama, maka rayap tersebut akan terus berkembang dan menggerogoti daripada kayu tersebut. Ibarat zakat ini seperti rayap tersebut, dan rayap di sini adalah rayapnya hati. Naudzubillah min dzalik. Kalau hati keimanan tidak dikeluarkan daripada zakat yang kita miliki, maka iman kita akan terus digerogoti. Iman tersebut ketika digerogoti, maka iman tersebut akan rapuh. Yang dikhawatirkan iman tersebut akan semakin kecil dan akhirnya habis ditelan daripada rayap tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bisa melihat daripada fenomena zaman yang saat ini ekonomi tidak stabil, krisis moneter yang ada di mana-mana. Ini akibat umat Islam yang tidak mengeluarkan zakat dengan semestinya. Kita melihat daripada minal aghniya, daripada orang-orang yang kaya, orang-orang yang saudagar yang hartanya melimpah, jika mereka mau mengeluarkan hartanya dengan tepat, insya Allah kemiskinan akan segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terjadi daripada pertanda hari kiamat, sehingga mereka akan membelot
sampai penghujungnya, yaitu Al-Mahdi akan datang. Jadi orang-orang ini yang mereka tidak akan mengeluarkan zakat memang akan seperti itu selama-lamanya dia. Dan yang bisa membuka hatinya mereka adalah Al-Imamul Mahdi, Imam Mahdi, naudzubillah min dzalik. Maka jika kita mendengar kalimat ini, segera kita hitung kembali. Mungkin ada yang salah dalam harta kita, mungkin ada yang salah di dalam zakat kita. Kita hitung lagi, jangan sampai sedikit pun kita keluar daripada zakat, kita kurangi. Kadang yang namanya manusia, ketika melihat orang sudah terkumpul dikurangi 2,5%, waduh, eman yang modalnya. 2,5% dikurangi, eman. Kita mencarinya susah. Belum tentu 2,5% ini kita bisa cari dalam waktu 1 bulan. Belum tentu kita bisa cari dalam waktu 2 bulan. Terus yang namanya pemikiran itu berjalan, matematika kita berjalan terus, hitung-hitungan kita berjalan terus. Belum tentu 2,5% ini kita bisa raih dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Eman, lebih afdol daripada kita gunakan dan kita berikan kepada belanja anak istri. Ya sama saja. Jadi manusia ini seringkali dia berpikir bahwasanya suatu ketetapan Allah yang berupa zakat ini, mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang mereka artikan adalah pemikiran bijak, tetapi untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang menahan zakatnya sehingga tidak dikeluarkan dengan alasan untuk menghidupi keluarga. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita tega daripada mengeluarkan zakat dengan kotoran? Kita memberikan mereka sedekah, memberikan mereka dengan penghasilan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Apakah kita tega memberikan daripada ma'isah atau daripada perbelanjaan untuk keluarga kita dari makanan, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka zakat tersebut untuk menghilangkan penyakit, zakat tersebut untuk menghilangkan daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita hitung-hitung lagi. Mungkin di dalam kita menghitung di dalam zakat ada yang kurang, mungkin tidak kita keluarkan. A'udzubillah min dzalik. Wa hiya an-na'am, termasuk daripada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu binatang ternak. Nanti ada di dalam 3 pembagian bagaimana nisab atau batasan orang-orang yang memiliki hewan ternak. Di situ hewan ternak yang dimaksud unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan ayam? Ayam tidak terkena nisab. Misalnya ayam dia memiliki ayam 100.000 ekor. Gimana nisabnya? Dia akan terkena dengan tijarah. Kita tidak akan berlama-lama di sana. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas secara mendetail bagaimana pembahasan tentang masalah zakat dan bagaimana cara mengeluarkan zakat. Wanak dan yaitu emas dan perak, wat-tijarah dan daripada dagangan kita, war-rikas yaitu hasil daripada barang temuan, wal-makdan yaitu hasil tambang. Bagaimana zakatnya orang yang menambang, misalnya tambang emas atau tambang minyak atau tambang apapun yang berupa pertambangan, maka dia terkena daripada zakat. Wal mu'assarat ini adalah suatu biji-bijian daripada buah-buahan atau daripada tanaman seperti beras. Ada beberapa biji-bijian yang tidak terkena zakatnya seperti kurma. Kurma itu tidak terkena daripada zakat. Wahya hububi wassamar, juga daripada buah-buahan tadi, hububi wassamar. Fala zakah fima siwan na'am sa'imah, dan tidak wajib dizakati binatang ternak yang digembalakan di rumput yang liar. Jadi hewan ternak yang tidak digembalakan di rumput yang liar, dia tidak terkena zakat. Nanti ada kita bahas di dalam secara mendetail. Dan dikatakan wa yastaratu haululaha, dan ketika seseorang itu mengeluarkan zakat harus tepat pada haul. Haul itu mencapai 1 tahun. Jadi seseorang itu kadang-kadang dia salah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu harus 1 tahun. Jadi penghasilan kita selama 1 tahun kita hitung secara semuanya, lalu kita keluarkan pada 1 waktu. Jadi kadang-kadang orang ini mengeluarkan zakat setiap bulan. Namanya dikatakan zakat profesi. Kalau kita beracuan kepada Majelis Ulama Indonesia,
Kami beberapa saat yang lalu telepon kepada beberapa orang Majelis Ulama Indonesia yang ada di Surabaya. Kami ingin jelaskan, meminta surat kepada mereka, surat edaran bahwasanya banyak daripada seseorang yang di substansi pemerintahan, mereka langsung dipotong zakat, dipotong sedekah. Itu merupakan tidak sah di dalam mengeluarkan zakat, namanya zakat profesi. Dan ulama, majelis ulama pun kita beri masukan untuk mengeluarkan fatwa bahwasanya itu adalah sah. Mereka nggak berani. Di dalam 4 mazhab ini nggak ada muktabarok, nggak ada yang namanya orang mengeluarkan zakat profesi, ini nggak ada. Setiap bulan ketika dia mendapatkan penghasilan, dia dapat gaji langsung dipotong 2,5%. Tidak sah hukumnya, harus mencapai 1 tahun. 1 tahun penghasilan kita dikumpulkan. Kalau kita punya emas yang tidak digunakan, kalau ibu-ibu punya giwang, punya gelang, punya kalung yang nggak digunakan selama 1 tahun, maka terkena daripada zakat. Tapi jika digunakan, ya tidak kena. Saking wedine supaya gak kena zakat, kurang saulan digawe kabeh. Riyo ngono enggak digawe. Iki toko emas sing mlaku koyo apa iki. Lewis riyo digawe kabeh. La ilaha illallah. Sing akeh wong blimbing iki biasane. Wa kadzalika yastarudu liquruti wa tijarah. Wa yastarudu fi hadhil anwa' wan nasib aidon. Dan dikatakan disyaratkan daripada haul dan nisab untuk emas, perak dan berbagai jenis barang perdagangan. Jadi semua nanti itu kita akan bahas lagi lebih detail. Wa wajibu naqdan wa tijarah rubul ushur. Daripada zakat yang wajib dikeluarkan untuk emas, perak dan zakat perdagangan yaitu 2,5%. Wa wajibul hubumi wa thamar allati sukiyat bimu'natin nisful ushur. Adapun biji-bijian itu zakatnya adalah 5%. Abot dari petani. Jadi setelah mereka melakukan panen maka dipotong 5%. Bi ghairi mu'nah al-ushur. Dan jika tanpa diairi, jadi maknanya tidak mencari air di luar itu, maka zakatnya 10%. Insyaallah lek kepingin panen ini gak kena hama jadi zakati. Sampai coba nih. Lek duwe tonggo, lek duwe konco, mungkin keluarga, lek kepingin tidak terkena hama gampang jalani. Zakat biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wong saiki lah daripada ngetokno zakat karena ngetokno hama ya. Tukono semprotan itu kono dijogo segala macam 10%. Ya akhirnya malah gak karu-karuan. Dan ini merupakan suatu bentuk penyadaran yang harus diterapkan di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita saat ini mereka lebih cenderung, mereka memiliki argumentasi bahwasanya yang membuat sawah ini menjadi panen raya atau tidak ya karena bibit, karena daripada hal-hal yang memang mereka lakukan dengan bagus. Tetapi semua ini keberkahan ada pada zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa zakah fitrah. Zakat fitrah wajibun alal kulli muslim. Zakat fitrah ini wajib setiap orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'id wa lailatuh. Jadi seseorang yang wajib zakat semua, anak kecil, bayi baru lahir, jika anak kecil dia mengalami daripada malam hari lebaran dan keesokan hari daripada hari lebaran, misalnya malam Rioyo Idul Fitri, dia lahir maghrib. Ketika dia lahir maghrib, lalu anak tersebut meninggal pada pagi harinya, dia terkena zakat. Lah anehnya zaman sekarang, orang ini banyak meminta zakat, padahal dirinya juga wajib mengeluarkan zakat. Dan bagaimana batasan orang tidak wajib mengeluarkan zakat? Orang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah yang dimaksud ya, bukan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat ijarah, zakat naqd dan zakat-zakat yang lain harus mencapai haul dan harus mencapai nisab. Tetapi untuk zakat fitrah mereka wajib siapapun. Misal ada seseorang yang fakir dan dia miskin. Fakir miskin, wis gak duwe apa-apa blas sama sekali.
kecuali di rumahnya ada yang namanya baju. Gimana hukumnya? Baju tersebut harus dijual. Jadi orang kalau fakir miskin itu yang tidak memiliki apapun kecuali 2 helai kain yang dia gunakan. Kalau dia masih punya ranjang, kalau dia masih punya kursi di rumahnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat tanpa terkecuali. Nah, zaman sekarang saya ini orang yang berhak menerima zakat. Sudah motornya loro namanya. Keliling jauh zakat, isek nom-nom kabeh. Ini merupakan orang-orang yang tidak mengenal daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang salah siapa? Yang salah para ustadz, termasuk adalah kami. Kami yang salah. Kenapa dakwah ini tidak sampai ke telinga mereka? Jadi ketika kita berpikir, kenapa mereka seperti itu? Bukan kita yang menyalahkan mereka. Seandainya mereka nanti di hari kiamat dan mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menggunakan satu kalimat, ya Allah, aku menjadi seperti ini karena dakwah daripada ustadz-ustadz tersebut, kiai-kiai tersebut, habib-habib tersebut tidak sampai di dalam telinga kami. Maka sekarang kami akan menuntut mereka, ya Allah. Kami akan tertuntut nantinya. Jelas akan tertuntut. Maka dari itu, jangan sesekali jika kita berdakwah, kita sudah merasa berhasil dalam berdakwah. Jangan sesekali kita sudah merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Terus kita berjuang dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'atu amdadi yamuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada batasan orang mengeluarkan zakat yaitu 4 mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 mudnya Nabi Muhammad itu berarti 2,8 kg atau 2,5 kg. Untuk ikhtilaf benar ulama, mereka mengatakan 2,8 kg. Daripada 2,5 atau 2,8, kita ambil angka terbanyak 2,8 kilo. Atau kepengen tidak menghilangkan was-was, ya langsung 3 kilo untuk menghilangkan daripada kewaswasan kita. Wajibun niyah fi jami'i wala yajuz an tasarruf zakah fitrah ilal khurrin muslimin muttasim bi sifati ahadin asnaf thamaniyah kal fakir wal miskin. Tidak terkecuali orang-orang yang dia memiliki harta yang benar-benar habis. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki harta? Yaitu orang-orang yang memakan daripada harta ini. Misalnya jika seseorang dia fakir miskin, dia menerima zakat. Ketika dia menerima zakat, berarti ada kan persediaan makan di rumah. Ada orang ngateri dia 10 kilo, ngateri 10 kilo. Berarti dia kan punya beras. Zakat yang diberikan oleh orang tersebut wajib juga dizakati. Jadi dia menerima zakat, berarti kan dia punya harta di rumah. Harta tersebut, beras tersebut yang harus dikeluarkan zakatnya untuk keluarganya. Jadi tidak ada alasan orang-orang untuk tidak mengeluarkan zakat. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita punya apapun, kita akan keluarkan untuk daripada zakat. Ini untuk daripada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, kecuali dia tidak punya. Tidak punya kriteria. Orang yang tidak punya fakir miskinnya adalah dia cuma memiliki 2 helai kain dan dia tidak memiliki apapun kecuali untuk makan pagi, sore, dan malam. Besok nggak ada yang dimakan. Kalau dia punya persediaan untuk besok tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sebegitu detail, sebegitu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan zakat. Tujuannya untuk apa? Tathir, untuk menyucikan. Atas apa? Atas nafsu keduniawian. Orang yang fakir, miskin, tidak punya apapun wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Baju ini satu, Bu, untuk lemari. Di kulkas beraneka warna, beraneka makanan. Kadang kita nggak mau mengeluarkan zakat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut daripada penyakit-penyakit hati sehingga kita menjadi hamba yang diridhoi dan menjadikan hati kita orang-orang yang hatinya dermawan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecuali orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat itu adalah Bani Hashim, yaitu keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Siapa Bani Hashim? Bani Hashim ini adalah dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
dan daripada sepupu-sepupunya dan seluruh daripada, jika kita kenal daripada cucu Nabi Muhammad, para habaib, mereka tidak boleh daripada menerima zakat. Tidak boleh, haram bagi mereka untuk menerima zakat. Apa alasannya? Alasannya memang daripada daging mereka, darah mereka sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mawaddata fil qurba, daripada difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhum tathira. Ibadah mereka adalah akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimananya mereka tetap akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti akan diberikan taubat entah di mana tempat dia akan bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak boleh sedikit pun untuk menerima zakat. Maka jika kita memberikan zakat, memberikan daripada hadiah kepada mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib, kita katakan itu adalah zakat, maka tidak diperbolehkan. Jika di zaman sekarang sudah tidak ada baitul mal, di zaman sekarang sudah tidak ada baitul mal. Baitul mal seperti apa? Yaitu rumah umat Islam yang untuk mengeluarkan zakat. Jadi bagaimana? Maka ikhtilaf para ulama mengatakan jika mereka benar-benar terhimpit, maka boleh menerima daripada zakat. Bahkan dikatakan Al-Imam Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak ini salah satu aulia, salah satu wali besar, salah satu ulama yang beliau menimbun hartanya selama 25 tahun untuk berhaji. Ketika di tahun 25, ketika beliau sudah mengumpulkan hartanya, jadi nabung 25 tahun untuk pergi haji. Ketika akan pergi haji, beliau ini naik onta. Ketika naik onta di jalan bertemu dengan seorang perempuan yang dia lagi menarik daripada bangkainya kambing. Ditarik bangkainya kambing tersebut, disobek untuk dibedah, untuk mau disiseti, ya, untuk diapa itu namanya, untuk dilulangi, itu bahasanya. Maka dikatakan di situ, ditanya oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, "Madza tabki ya ukhti? Kenapa kau sambil menangis seperti ini, ya ukhti? Tinggalkan bangkai yang haram itu, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram bagimu dan halal bagiku." Maka ditanya, "Kenapa bisa halal bagimu dan haram bagiku?" Karena sudah 2 hari 2 malam daripada putra-putra sayyidku, daripada seorang syarifah, seorang daripada cucu Nabi Muhammad SAW perempuan, dalam kitabnya Manhajus Shawi diceritakan di situ, dan juga dikatakan di dalam kitab Tadhkirun Nas dijelaskan tentang masalah cerita ini. Maka ditanya, "Man anta?" Aku adalah fulanah bin fulan sampai nasabnya kepada Rasulullah SAW. Dan suamiku sudah meninggal. Meninggal kenapa? Jihad fisabilillah. Daripada istri, daripada suami, daripada beliau ini adalah orang-orang yang pemimpin daripada pasukan jihad. Sedangkan anaknya sudah 2 hari 2 malam tidak makan apapun. Maka diturunkan semua perbelanjaannya, diserahkan kepada perempuan tersebut daripada cucu Rasulullah SAW. Maka ketika Imam Ibnu Mubarak pulang dan tidak melanjutkan perjalanannya, beberapa bulan kemudian orang-orang yang melakukan haji pulang. Ketika pulang, beliau berkunjung kepada orang-orang yang melakukan haji. Ketika diberikan selamat kepada Al-Imam Ibnu Mubarak, dikatakan, "Selamat, semoga hajimu haji yang mabrur." Maka jawab daripada orang tersebut, "Wa anta kadzalik." Dan kau juga. Bagaimana aku tidak berangkat haji? Kif? Gimana? Bagaimana kau tidak mengatakan tidak haji? Kau sa'i bersama aku. Aduh, bingung dia. Ya sudah pindah, berkunjung ke tempat yang satunya. Ketika berkunjung ke tempat satunya, Imam Ibnu Mubarak pun memberikan perkataan yang sama, "Selamat sumbangan haji yang mabrur." Wa anta kadzalik, dan kau juga. Aku tidak haji, bagaimana? Kau mengatakan tidak haji, kau tawaf bersamaku. Semakin bingung beliau. Berpindah lagi kepada teman yang satunya, berkunjung, "Semoga engkau menjadi haji yang mabrur, diterima seluruh daripada perbuatan amal baikmu ketika berhaji. Wa anta kadzalik, dan engkau juga wahai orang-orang yang saleh." Loh, bagaimana seperti itu? Aku tidak berangkat haji. Jangan berbohong, engkau wukuf di Arafah bersama aku. Beliau akhirnya pulang. Ketika pulang, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. "Wahai Imam Ibnu Mubarak, engkau telah mengangkat daripada harga diri cucuku, seorang putri daripada Sayyidina Fatimah Zahra. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak menyia-nyiakan dengan apa yang engkau berikan. Fatimatu bidghatun minni wa yaqbiduni wa yaqbidunha wa yansituni wa yansituha. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Fatimah itu adalah darah dagingku. Barang siapa yang mengecewakan mereka, mengecewakan Fatimah, seperti dia mengecewakan aku. Barang siapa yang menyakiti hati Fatimah, seperti dia menyakiti hatiku. Rupanya putriku Sayyidina Fatimah melihat cucunya engkau tolong, beliau berucap terima kasih kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti daripada malaikat yang diwujudkan seperti wajahmu mulai hari ini sampai hari kiamat, engkau dihitung umroh dan haji selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada orang-orang yang menolong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi inti daripada kita berbuat baik itu adalah ketika kita bisa menolong daripada orang-orang yang kekurangan, bukan daripada kita untuk mengulang-ulang daripada haji, mengulang-ulang daripada umrah kita. Sungguh banyak daripada sekitar kita orang yang nggak bisa makan, banyak daripada sekitar kita mereka yang di dalam garis kemiskinan. Justru ketika kita mengulang-ulang haji, kita mengulang-ulang umrah, malah menjadi hujatan alaina, naudzubillah min dzalik. Maka akan menjadi, justru akan menjadi bumerang untuk kita, karena kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal daripada kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan perbuatan tersebut, tetapi berbaktinya kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, aku diangkat menjadi sultan aulia, aku diangkat menjadi rajanya aulia. Laisa min kathratis shalah wa laisa min kathratis siyam, laisa min kathratis zakah wa laisa min kathratis shadaqah. Aku ini diangkat menjadi wali min auliyaillah bukan karena aku ini ahli ibadah, bukan aku karena ahli sedekah, bukan karena aku ini ahli orang-orang yang banyak sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin ana turfa min auliya Allah lisababi khidmah li ummati habibuna Muhammad. Tetapi aku diangkat menjadi wali min auliyaillah karena aku berbakti, memberikan daripada harta dan daripada energiku untuk berkhidmah membantu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan apa yang kita memiliki, gunakan apa yang kita miliki untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW. Jika tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Jika tidak bisa dengan tenaga, dengan pemikiran. Tidak bisa dengan pemikiran, dengan senyuman kita untuk membantu mereka. Jangan sampai kita membuat ta'athar atau menyakiti umat Rasulullah SAW. Sedikit ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat berkumpul kembali untuk menambahkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua Fatihah binniyati sifat. Subhanallah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.